Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kemuliaan untuk kaum intelektual. Perkenalkan, nama saya Ridha Fauzi. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 7 untuk membuka presentasi pada perkuliahan virtual kali ini. Kami dari kelompok 7 pengelolaan kelas di SD, kelas 3F VGSD akan mempresentasikan materi yang berjudul keterampilan kelas. Semoga apa-apa yang akan kami sampaikan nanti bisa disimak dengan baik oleh teman-teman. Dalam presentasi kelompok 7 ini terdiri dari 4 anggota yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ridha Fauzi, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Syifa Salsabila. Yang ketiga ada Resa Siti Mardiah. Dan yang keempat ada Duyana Arianti Dewi. Poin-poin yang akan kita bahas kali ini adalah: yang pertama, keterampilan membelokkan. Kedua, keterampilan konsentrasi. Ketiga, keterampilan intervensi, ya tetapi. Keempat, keterampilan menjadi pawang ular. Kelima, keterampilan melibatkan siswa. Keenam, keterampilan menjelaskan. Ketujuh, keterampilan bertanya. Materi pertama dalam presentasi ini yaitu keterampilan membelokkan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam proses pembelajaran, keterampilan membelokkan sangat penting untuk dilakukan. Sangat mungkin membiarkan sesekali berbelok ketika situasi menuntut Anda dalam proses pembelajaran. Pelajaran atau aktivitas apapun yang diajarkan secara ketat untuk direncanakan, terlepas dari cuaca, respon, dan perilaku siswa, dapat gagal ketika Anda terlalu memaksakan dalam pelaksanaannya. Cerita tentang pelajaran Emily. Emily adalah seorang guru yang sedang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di salah satu kelas. Saat itu sore yang panas dan para siswanya pun sangat bersemangat, berdengung seperti sekotak lalat. Mereka terlalu panas dan sangat gelisah sehingga keadaannya terlihat sangat gaduh dan seperti tidak terkelola. Emily seharusnya perlu berbelok sesekali, tetapi dia belum menyadari hal ini dan bertekad untuk melanjutkan. Dia sangat antusias, akhirnya menarik perhatian anak-anak dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Dia memberikan banyak pujian dan terus maju dengan rencananya untuk pelajaran yang interaktif. Lalu, mengapa masih ada banyak obrolan dan kegelisahan? Mengapa biasanya siswa yang kooperatif memutuskan untuk menjadi gelisah dan sulit? Semua kesalahan yang dilakukan Emily adalah memutar kontrol volume ke arah yang salah. Murid-muridnya hanya mencerminkan perilaku antusiasnya yang keras. Dia perlu menurunkan volume suaranya segera setelah mendapatkan perhatian untuk membuat mereka mendengarkan. Emily perlu belajar bagaimana menenangkan siswanya dengan menjadi dirinya sendiri. Aturan emas di sini adalah tetap berpegang pada agenda. Namun, ketika kebijakan yang sangat sulit untuk anak muncul, bukan itu yang kita bicarakan, atau coba lagi, akan dibutuhkan bagi siswa yang ingin mengubah agenda terlalu jauh. Cara termudah untuk menenangkan siswa mungkin dengan mengatakan tidak ada yang akan melanjutkan sampai semuanya tenang dan siap untuk melanjutkan. Rasakan ketenangan dan rekatkan diri kalian ke tempat duduk kalian masing-masing. Ada pepatah, guru yang berisik, kelas yang berisik. Ingat, ada saat-saat di mana Anda perlu menunjukkan ketenangan. Beberapa guru menenangkan siswa dengan menggunakan meditasi selama 5 menit. Yang lain segera menyiapkan tugas tertulis yang telah disiapkan dan menindaklanjutinya dengan diskusi tenang atau membaca diam. Keterampilan membelokkan ini akan terlaksana dengan cara memberikan banyak pujian, menciptakan pembelajaran yang interaktif, mengajukan pertanyaan yang relevan, harus antusias untuk menarik perhatian anak-anak. Cerita tentang seorang guru sekolah dasar menggunakan beton hangat. Beton hangat di sini merupakan cara seorang guru untuk menenangkan siswa dengan refleksi diri. Apa yang guru itu minta untuk siswanya lakukan adalah dengan duduk di kursi mereka, menyelaraskan tubuh mereka, yang berarti kaki di lantai, punggung lurus,
tangan bertumpu pada lutut. Jadi, mereka perlu memejamkan mata dan pertama-tama mereka perlu fokus pada pernapasan mereka, sehingga mereka merasakan napas mereka masuk. Mereka sadar akan hal itu di hidung mereka. Mereka mengikutinya dan merasakan paru-paru mereka mengembang. Meskipun rasanya seperti perut mereka, mereka merasakan nafas masuk dan keluar dari tubuh mereka. Kemudian, mereka harus membayangkan ruangan itu dipenuhi dengan semen yang sangat hangat. Mereka merasakan kaki mereka di dalam sepatu mereka, mengarahkan pikiran mereka ke kaki mereka. Saat beton memenuhi kaki mereka diam. Mereka cukup senang dengan ini. Anda harus mengulangi pernyataan beton yang hangat itu nyaman dan bagus, dan itu memperbaiki tubuh Anda sehingga tidak bisa bergerak. Perlahan-lahan, semen yang hangat naik ke leher dan menutupi wajah, tetapi tidak pernah menyentuh wajah mereka. Atur waktu dengan apa yang Anda katakan secara perlahan. Begitu berada di sana dan tidak bisa bergerak, bayangkan tempat di mana kalian sendirian, hangat dan santai. Kalian mungkin berada di bawah pohon, di bawah teriknya sinar matahari, tetapi kalian berada di tempat yang teduh. Biarkan mereka di sana selama 1 atau 2 menit. Lalu katakan, saat saya menghitung mundur dari 5, betonnya jatuh dan kita semua siap untuk melanjutkan pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 1802307. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang keterampilan mempertahankan konsentrasi dan keterampilan mengatakan ya tetapi. Baik, yang pertama saya akan membahas keterampilan mempertahankan konsentrasi. Nah, teman-teman, seringkali ketika kita masuk ke dalam kelas, baik guru yang telah lama menjabat ataupun guru baru, pasti merasakan sebuah kegaduhan yang luar biasa. Dan kegaduhan itu biasanya disebabkan oleh 2 kondisi gitu. Dan ini itu dirasakan oleh 2 guru yang ada di dalam buku ini. Nah, menurut guru pertama, kegaduhan itu terjadi ketika dia memberikan tugas. Jadi, ketika menjelaskan, guru memperhatikan dengan tenang. Tidak ada yang gaduh, tidak ada yang mengganggu ataupun merusak suasana. Tetapi ketika guru mulai memberikan tugas, anak sudah mulai gaduh. Nah, gaduhnya itu ada yang saling mendorong, ada yang saling mengambil pensil satu sama lain, ada yang tercekikikan, ada yang berteriak. Jadi kondisi pertama itu, gaduhnya itu ketika guru mulai memberikan tugas. Nah, kondisi yang kedua dirasakan oleh guru yang kedua itu malah sebaliknya. Ketika diberi tugas, anak-anak fokus dengan tugas yang mereka miliki. Tidak ada yang gaduh, tidak ada yang cekikikan, tidak ada yang saling mengambil pensil dan lain sebagainya. Tapi ketika guru menjelaskan, bahkan anak-anak malahan gaduh karena terpancing oleh anak-anak yang lain. Misalkan ada satu anak yang mulai membuat kegaduhan, anak-anak yang lain menimpali seperti itu. Jadi terjadilah kegaduhan. Itu 2 kondisi yang dirasakan oleh 2 guru. Nah, ketika diberi tugas, siswa itu berbeda-beda dalam menanggapinya. Ada 4 tanggapan. Yang pertama, beberapa dari mereka cukup menikmati perhatian dan bantuan tambahan yang mereka dapatkan dari gurunya. Jadi mereka suka sekali apabila ada gurunya yang saling membantu mereka gitu. Kemudian yang kedua, orang lain melakukan tugas sebagai cara untuk menjalin ikatan dengan teman-teman mereka. Jadi anak yang kedua itu senang kalau dikasih tugas dia bisa lebih dekat dengan temannya gitu. Jadi lebih bisa mengobrol, lebih bisa bercengkrama, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa anak yang cerdas menjadi bosan karena mereka tidak terlalu bersemangat. Jadi kadangkala anak yang cerdas itu menganggap tugas itu terlalu mudah sehingga tidak ada tantangan baginya, sehingga dia bosan dan tidak bersemangat. Dan yang terakhir, beberapa anak memancing penjelasan lebih lanjut untuk mengurangi resiko melakukan kesalahan. Nah, yang ini sering kita rasakan
ketika kita memberikan tugas ada anak yang terus-terusan bertanya, "Ibu, bagaimana kalau begini? Ibu, bagaimana kalau gini? Ibu, kalau ini teh gimana?" Banyak sekali pertanyaan keluar dari dia. Tapi keempat, kondisi ini pasti kita rasakan dan harus kita hadapi. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana perilaku tugas dapat diatur agar lebih efektif? Ada 3 cara. Yang pertama, memverifikasi pemahaman secara menyeluruh. Maksudnya, kita itu harus menjelaskan tugas itu secara jelas, secara rinci agar tidak ada miskonsepsi dan agar tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari siswa. Nah, implikasinya tugas tersebut tidak membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Nah, saat melakukan kegiatan ini, lakukan sendiri, jangan biarkan siswa lain yang menjelaskannya. Misalkan ketika kita menjelaskan, ada yang bertanya, jawablah oleh kita, jangan biarkan siswa lain yang menjawab. Itu agar kita tetap menjaga kode etik kita sebagai guru. Nah, selain itu kita juga harus menunjuk dua jenis siswa. Yang pertama, siswa yang terlihat tidak memperhatikan. Tanya dia, bagaimana tugas yang tadi di pengulangan? Jika dia bisa menjawab, artinya penjelasan kita sudah bagus dan dia bisa memahaminya. Tapi jika dia tidak bisa menjawab, berarti penjelasan kita kurang jelas atau dia tidak memperhatikan. Nah, yang kedua, kita tanya kepada siswa yang terlihat memperhatikan sebagai penjelas bagi teman-teman yang lain. Jadi dia bisa menjawab untuk menjelaskan lebih dengan perspektifnya untuk pemahaman lebih lanjut teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kedua, menetapkan tenggat waktu. Nah, jadi kita harus memberikan jangka waktu untuk tugas tersebut. Misalkan, kerjakan tugas ini selama 1 jam gitu. Nah, agar implikasinya itu guru memiliki alasan yang kuat untuk mengeluh jika siswa tidak menyelesaikannya tepat waktu. Misalkan, ketika kita memberikan tugas itu tapi siswa tidak menyelesaikannya tepat waktu, kita bisa menuntut mereka. Kenapa tidak diselesaikan dengan tepat waktu? Bukankah tadi saya telah memberikan tugas ini dalam jangka waktu sekian? Nah, jadi kita itu bisa menagih itu gitu jika mereka banyak alasan misalkan. Dan yang terakhir, memeriksa untuk melihat apakah siswa bekerja atau tidak. Nah, jadi kita ketika siswa mengerjakan tugas, hendaknya kita berkeliling untuk mengecek apakah siswa ini mengerjakan tugasnya atau malah mengobrol atau adakah yang tidak dia pahami. Kita saling bertanya kepada siswa tentang sejauh mana dia mengerjakan tugas tersebut. Nah, implikasi dari kita melakukan itu sebagai memperkuat kode etik kita sebagai guru, seperti itu. Kemudian, guru baru biasanya selalu mengharapkan siswa tenang di menit awal pengerjaan tugas. Padahal menit-menit awal pasti gaduh. Ada beberapa hal karena mungkin dia tidak mengerti atau fokusnya belum tertuju kepada tugas. Nah, kita sebagai guru haruslah memiliki jiwa yang sabar. Nah, kesalahan guru baru juga kurang baik dalam menjelaskan kepada siswa bagaimana tugas tersebut dijelaskan. Jadi dia itu kurang jelas sehingga siswanya itu banyak yang mengeluh atau bahkan ada yang mencemooh gurunya gitu. Kemudian ada cara menetapkan tugas. Nah, agar tadi kita pandai dalam memberikan tugas, agar siswa mengerti, ada cara-cara menetapkan tugas, ada 5 cara. Yang pertama, perjelas apa yang Anda cari meskipun ini hanya seberapa jelas pekerjaan tersebut ditetapkan. Maksudnya, apa sih tujuan tugas ini Kita tuh harus memberikan penekanan kepada siswa tentang apa yang harus dikerjakan dalam tugas tersebut. Kemudian yang kedua, bicarakan tentang konsentrasi dan pentingnya pekerjaan individu. Jadikan konsentrasi sebagai target itu sendiri. Nah, jadi kita menekankan kepada siswa untuk berkonsentrasi. Tugas tidak apa-apa, tugas tidak maksimal, tapi jika itu tidak dilaksanakan dengan konsentrasi, itulah yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, bicarakan tentang kapan, lalu, seperti dalam saat Anda memulai ini, kami berharap Anda menyelesaikannya dengan baik. Kemudian meringkas langkah pertama. Yang keempat, tekankan kebutuhan akan suara setingkat bisikan selama waktu penyelesaian atau sesuaikan frasa ini untuk siswa yang lebih tua. Maksudnya, berilah penekanan pada
kosakata-kosakata penting ketika kita memberikan tugas tersebut. Dan yang terakhir, tetapkan tenggat waktu dan tingkatkan ekspektasi terkait kualitas dan penyelesaian. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, berilah tenggat waktu seberapa lama siswa harus menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian kita itu harus memberikan ekspektasi. Oke, Ibu yakin kalian, contohnya ya, Ibu yakin kalian pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, dengan maksimal, dengan nilai yang paling baik. Yang terakhir, ada hal yang perlu diperhatikan saat menetapkan tugas. Nah, ada 5 hal. Yang pertama, jika Anda perlu menghentikan siswa untuk memperkuat dan bertahan, maka lakukanlah. Jadi, kita itu harus punya target apa yang akan dinilai. Kita harus, dan dalam tugas tersebut yang dinilai paling penting apa gitu. Kita harus sudah memplanning itu. Nah, ada 2 kriteria, mohon maaf. Yang pertama, jika target tugas ditetapkan, berilah pujian. Misalkan siswa mengerjakan tugas tersebut itu semuanya dikerjakan dan dikerjakannya itu tepat waktu. Nah, berilah pujian gitu. Bagus sekali anak-anak, kamu menyelesaikannya dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika menetapkan kualitas bahasa, berilah pujian seperti ini. Kerja bagus, kosakata yang kamu gunakan mantap, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, guru menunjukkan minat dan kepedulian yang positif terhadap perkembangan siswa selama mengerjakan tugas. Nah, jadi ketika siswa mengerjakan tugas, hendaknya guru berkeliling untuk saling bertanya kepada siswa tersebut. Misalkan, gimana tugasnya susah? Atau apakah pusing nggak? Atau ada yang tidak mengerti, nanti ibu bantu gitu. Jadi agar ada kepedulian dan siswa itu ada merasa dekat dengan gurunya gitu. Kemudian yang ketiga, tugas memiliki durasi yang alami dan merupakan keterampilan yang cukup untuk diantisipasi ketika siswa kehabisan energi. Jadi jika tugas dirasa tidak bisa dikerjakan, misalkan kita sudah memberikan tenggat waktu, tetapi di akhir waktu akan habis itu tugas masih belum bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, kita tidak boleh memaksakan siswa harus mengerjakannya itu tepat waktu, tapi ada kalanya menghentikannya atau mengajak istirahat. Nah, ada beberapa ciri-ciri, misalkan siswanya gelisah, kemudian berbicara dengan siswa lain, mulai mengutak-atik peralatan dan lain-lain. Nah, kita itu harus pandai bersikap. Misalkan ya udah anak-anak tugasnya kita jawab bersama-sama saja, atau ada misalkan beberapa soal yang belum dikerjakan. Nah, oleh guru diganti soal tersebut tidak menjadi tugas tetapi menjadi kuis. Jadi siapa yang bisa menjawab dialah yang mendapat poin, seperti itu. Nah, yang keempat, tugas seringkali kehabisan tenaga karena terhenti. Nah, misalkan ketika siswa sedang mengerjakan tugas, pasti ada hal-hal yang menyebabkan tugas tersebut terhenti. Misalnya karena kegaduhan oleh salah satu siswa. Nah, misalnya ada siswa yang mulai keluar kelas, ada yang gaduh. Nah, ini biasanya dianggap oleh guru sebagai hal-hal yang sepele, tapi kita harus bisa mengatasinya dengan menegurnya. Misalkan, lanjutkan tanpa gaduh. Kalau kamu mau gaduh, silakan keluar. Itu memberikan diingatkan siswa tersebut yang membuat kegaduhan itu diingatkan. Kemudian yang terakhir, waktu terbaik untuk melakukan hal lain adalah tepat sebelum siswa kehabisan energi. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus pandai kapan menentukan tugas tersebut diberikan, apakah di awal pelajaran, tengah pelajaran, atau di akhir pelajaran. Yang pasti, jangan berikan tugas tersebut di akhir-akhir waktu, karena pasti di akhir waktu tersebut adalah waktu-waktu sisa yang dimiliki oleh siswa karena kelelahan selama belajar gitu. Dan yang kedua, saya akan membahas keterampilan intervensi ya tetapi. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan guru baru untuk melakukan intervensi tersebut? Yang pertama, intervensi yang cepat jauh lebih menguras tenaga bagi para guru daripada mencapai disiplin diri yang baik sejak awal. Gitu. Jadi, sebagai guru yang baik itu janganlah mudah kita melakukan intervensi kepada siswa. Kemudian yang kedua, kebingungan dalam pikiran guru baru adalah bahwa mereka disarankan untuk bereaksi dengan cepat, namun menunggu perhatian penuh dan kontak mata. Mereka disuruh melatih kesabaran, namun mengambil tindakan cepat.
tetap bersikap positif tetapi menekankan perilaku buruk. Tetap saja ya ketika di kelas diri kita harus secara spontan menyadari apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hentikan, kapan waktunya menginjak gas atau menginjak rem. Kemudian yang ketiga, jika guru tidak melakukan intervensi dari awal, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar sampai reda. Jadi ada kalanya guru melakukan intervensi itu dari awal sebagai warning gitu. Kemudian yang ketiga, jika bertahan adalah aturan pertama dari manajemen perilaku yang baik, selanjutnya intervensi cepat adalah yang berikutnya. Nah, kalau kita sudah terlanjur bertahan di awal, oke, berarti langkah selanjutnya adalah mencoba melakukan intervensi. Nah, kemudian guru yang berpengalaman kemungkinan besar telah mengembangkan kebiasaan mengawasi bagaimana siswa mereka bereaksi. Tapi pemula perlu melakukan tindakan kilat. Dan yang terakhir, bereaksi dengan cepat, tetapi bicaralah perlahan atau Anda akan terdengar gelisah. Ya, harus membedakan mana tegas dan gelisah ya. Kadang itu dua hal yang sedikit mirip. Nah, ketika kita sudah mulai merasakan hal-hal ini, mulai cepat bereaksi, tetapi ketika cepat bereaksi tetap tenang saat menyampaikan intervensi. Nah, di sini ada contoh percakapan antara siswa dan guru mengenai intervensi ya yang dijawab tetapi. Contoh, ada guru yang berbicara, Anda dapat mencampur warna dengan lebih hati-hati dan menangani pekerjaan itu. Kemudian siswanya menjawab, ya, tapi sikat ini tidak akan bekerja dengan baik. Guru menjawab lagi, Anda bisa membilasnya. Siswa menjawab lagi, ya, tapi tidak ada bedanya karena saya tidak bisa menggambar. Gurunya menjawab lagi, setiap orang harus memulai dari suatu tempat dan itu menjadi lebih baik setiap saat. Siswa masih bisa menjawab, ya, tapi saya tidak akan pernah bisa melakukannya dengan baik, jadi mengapa repot-repot? Nah, yang bisa dipelajari dari percakapan ini adalah ketika kita memaksakan sebuah intervensi dan dijawab dengan ya oleh siswa, maka siswa akan selalu menang. Bisa dilihat dari slide selanjutnya. Anak atau orang yang memainkan ya tetapi pasti selalu menang. Maka kuncinya kita sebagai guru jangan ikut masuk ke dalam alur tersebut. Jangan menjawabnya dengan tetapi carilah cara lain agar kita tidak masuk ke dalam percakapan tersebut. Lakukanlah hal lain agar siswa mengikuti kita gitu. Jangan sampai kita kalah dengan siswa tersebut. Secara kasarnya seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwiana Arianti Dewi dengan NIM 1806689, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima tentang keterampilan dalam kutip menjadi pawang ular, dan yang poin kelima keterampilan melibatkan siswa. Keterampilan menjadi dalam tanda kutip pawang ular. Keterampilan menjadi pawang ular ini bukan merupakan arti yang sesungguhnya, melainkan merupakan pengibaratan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru memainkan banyak peran dalam karir mereka. Tujuannya di sini adalah untuk memberi Anda gambaran tentang beberapa peran alternatif yang mungkin Anda mainkan ketika Anda menuju dalam kemampuan Anda untuk mengelola kelas. Dalam contoh model berikut, Anda mencoba untuk mencapai pemain tenis atau pawang ular daripada pelayan, pemintal piring, penjinak singa, atau petugas kendali mutu. Keterampilan mengelola kelas diibaratkan sebagai pelayan. Artinya, ketika Anda pertama kali mulai mengajar, Anda mencoba memahami seluk-beluk dari semua tuntutan dan komentar yang dibuat siswa. Akibatnya, Anda menanggapi apa yang mereka inginkan daripada yang terbaik untuk mereka. Awalnya, siswa dapat menentukan banyak tindakan Anda karena sulit bagi Anda untuk mengambil inisiatif dan mendorong laju pekerjaan ke depan sendiri.
Anda terlibat dalam peran pelayan, berpindah dari satu kelompok ke kelompok siswa atau dari siswa ke siswa yang lain, menanggapi apa yang Anda anggap sebagai kebutuhan mereka. Pada dasarnya, Anda mencoba menyajikan semua meja di restoran pada saat yang sama, mencari tahu siapa yang telah menyelesaikan kursus terakhir mereka dan siapa yang perlu diberi tugas lain. Ini adalah gaya mengajar yang sangat melelahkan karena Anda tidak sepenuhnya mengendalikan hidup Anda. Anda perlu berlatih ke gaya yang ditanggapi oleh siswa dan di mana Anda lebih sering untuk mendikte kecepatan. Keterampilan mengelola kelas diibaratkan sebagai pemintal piring. Artinya, setelah Anda menjadi seseorang yang merasa bahwa peran Anda adalah menanggapi secepat mungkin kepada siswa, Anda dapat menemukan diri Anda berubah menjadi pemintal piring yang panik. Dalam model ini, Anda mencoba untuk membuat semuanya berjalan dengan benar-benar berlari dari satu anak ke anak yang lainnya, dengan memberi mereka putaran ekstra seolah-olah itu adalah piring di atas tongkat bambu. Ini biasa terjadi jika Anda mencoba menyelamatkan anak-anak dari pot tanah liat yang runtuh. Materi tersebut menyebabkan kepanikan yang tidak terhindarkan. Biasanya ini berarti Anda telah mengirimkan kepada siswa pesan diam-diam. Dalam tanda kutip, tidak ada yang kami lakukan di sini yang berlangsung selama lebih dari 2 menit. Jika Anda berlari cepat sambil terus membuat piring berputar, maka siswa Anda sendiri tidak terlibat dalam pekerjaan yang berkelanjutan. Mereka bergantung pada Anda. Plat yang sama sepertinya jatuh dari tongkat bambu. Semua siswa cenderung melakukannya jika mereka menemukan Anda sangat bersedia adalah membuat lebih banyak lagi. Perhatikan guru yang berpengalaman dan Anda akan melihat bahwa mereka membuat keputusan yang jelas tentang siapa yang akan diajak bicara selanjutnya, siapa yang akan diutus, dan siapa yang harus tetap menunggu. Keterampilan mengelola kelas diibaratkan sebagai penjinak singa. Untungnya model ini sedang menurun. Dalam model ini Anda memang sangat defensif. Secara psikologis Anda menjaga jarak antara diri Anda dan siswa sehingga mereka jarang menerobos pertahanan. Para penjinak singa terdengar memecahkan cambuk dan berteriak, "Baiklah, sekarang!" mengintai di sekitar ruangan sementara siswa mendorong pena di atas kertas. Versi yang lebih halus dari ini adalah membuat gaya mengajar Anda begitu tidak percaya sehingga Anda harus menempatkan meja antara Anda dan siswa hampir sepanjang waktu. Bahkan jika tidak ada meja, anak-anak akan terdengar rendah dan berkata, "Baiklah, sekolah baik-baik saja, tetapi Anda harus melakukan apapun dengan cara mereka dan kami tidak dapat memilih apapun." Gayanya begitu kaku sehingga penjinak singa tidak berani sejenak pun memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Keterampilan mengelola kelas diibaratkan sebagai petugas mutu kendali. Artinya, variasi dalam hal ini adalah kesalahan menggunakan meja untuk kendali mutu, di mana semua yang Anda lihat adalah hasil akhir dari usaha siswa daripada pemikiran yang telah menghasilkan mereka atau materi yang mereka miliki di meja mereka. Jika Anda ingin membantu siswa belajar, perhatikan bahwa seringkali sudah terlambat pada saat mereka tiba di meja guru. Anda akan mempelajari lebih banyak tentang kemajuan siswa jika Anda meninggalkan meja guru sepenuhnya. Keterampilan mengelola kelas diibaratkan sebagai pemain tenis. Artinya, di sini Anda bergerak di sekitar lapangan tenis.
atau ruang kelas dan mampu mengajukan pertanyaan kepada siswa yang berada di garis dasar atau area terjauh dari Anda, serta di net. Anda dapat menggunakan tembakan jatuh sesekali, setengah volley, dan bergerak mendominasi bagian tengah ruangan. Anda dapat mengambil resiko dan menghasilkan kecepatan kerja yang baik dengan berada di sejumlah area kelas yang berbeda. Jika Anda tidak percaya ini bisa menjadi kuat, cobalah diri di sisi ruangan dan buat siswa mendatangi Anda daripada mendatangi mereka. Batalkan pertanyaan Anda di jaring imajiner dan bersiaplah untuk menjawab. Gaya ini adalah model penangkal pelayanan. Fitur utama yang bagi siswa adalah mendorong Anda untuk menggunakan suara Anda dengan cara yang berbeda. Perangkat yang sebenarnya adalah mengembangkan kebiasaan menjadi begitu asyik dengan individu sehingga pembicara guru Anda tidak pernah dipublikasikan. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu berkeliling dengan berbisik kepada siswa, Anda sebenarnya hanya memiliki sedikit kehadiran di kelas. Turunkan tingkat kebisingan sehingga Anda dapat berbicara di seberang ruangan dan terdengar menyemangati siswa di depan umum. Keterampilan mengelola kelas diibaratkan sebagai pawang ular. Artinya, ini adalah gaya yang menurut beberapa guru ideal. Anda tampaknya memainkan jenis musik yang tepat dan siswa keluar dari keranjang mereka, melakukan pekerjaan mereka, dan kembali lagi untuk malam itu setelah merapikan. Meskipun ini adalah stereotip, tujuan Anda adalah untuk menghasilkan keseimbangan antara tanggung jawab dan kerjasama sehingga Anda tidak benar-benar perlu mendisiplinkan kelas Anda. Pawang ular terjadi ketika tugas-tugasnya sangat menarik, siswa sangat termotivasi, dan guru sangat mengontrol sehingga mereka dapat bersantai. Tentu saja, Anda perlu menemukan interpretasi Anda sendiri tentang stereotip umum ini. Anda banyak peran lain yang bisa Anda mainkan, mulai dari penjual barang pecah belah bekas, pendeta pemohon, hingga maniak berteriak, atau petugas pengendalian hama. Ciptakan sendiri dan kenali sisi komik dari mengajar jika itu membantu mendapatkan pekerjaan yang tidak mungkin kembali secara profesional. Selanjutnya, ada sebuah cerita pengalaman dari seorang guru yang bernama Mark. Ia menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi pawang singa secara default. Guru Mark mengalami sesi yang sulit dengan kelasnya pada suatu Selasa sore di awal latihannya. Pada hari Kamis, ia telah memutuskan bahwa penting untuk berkonsentrasi pada disiplin atau anak-anak akan mempermainkannya. Akibatnya, dia berdiri tegak di awal pelajaran dan berbicara kepada anak-anak dengan perintah yang dipotong pendek, terdengar seperti bisnis dan efisien. Dia ingin menjelaskan cara menggambar tampilan rencana jam beker, dan ini akan diikuti oleh anak-anak yang mencoba menggambar rencana mereka sebagaimana mereka telah diperlihatkan di papan tulis. Agak agresif, dia menenangkan kelas dan bertahan dalam pertanyaan kontrol agresifnya. Duduk diam, Sen, itu artinya kamu. Sampai dia diam. Ciri yang bagus adalah dia memastikan bahwa melalui 5 atau 6 kali percobaan bahwa anak itu diam. Sayangnya, dia tidak menurunkan volume suaranya menjadi kurang agresif atau memberikan pujian kepada siapapun. Dia masih terdengar kesal dan mempertahankan nada suaranya yang
benar-benar tidak masuk akal. Menghentikan anak-anak segera setelah mereka mencoba berbicara. Dia memberitahu anak-anak cara menggambar tampilan atas dan tampilan rencana yang mengilustrasikan ini di papan tulis. Tidak ada anak yang ditanyai pertanyaan kecuali hanya ada satu jawaban benar yang bisa diberikan. Pelajaran dilanjutkan dengan ancaman, beberapa pekerjaan diam, dan tanda centang lebih lanjut karena tidak terus menggambar rencana dengan cukup baik, tidak memperlihatkan atau tidak mengerjakan tugas. Mark duduk di meja di depan ruangan dan anak-anak mengeluarkan rencana mereka untuk diperiksa. Antrian sehingga segera berkembang. Begitu pula dengan suara ribut, dan anak-anak yang terhalang oleh antrian mulai menjelantikkan kertas. Mark mulai kehilangan kesabaran dan diam lagi. Semua bergantung pada kemampuan Mark untuk membuat siswa tetap bekerja dan menerkam setiap penyimpangan dari rencana yang ditetapkannya. Mark tampak melibatkan siswa pada setiap awal dalam menyusun kriteria untuk membuat gambar rencana yang baik, mendiskusikannya dalam kelompok kecil. Selain itu, dia bisa membuat salah satu kriteria bekerja dengan baik dalam kelompok sehingga menekankan tanggung jawab diri, kesadaran orang lain, dan belajar menjadi cukup sopan untuk mendengarkan ide-ide dari anak lain. Yang kelima adalah keterampilan melibatkan siswa. Siswa tidak dilibatkan hanya karena Anda telah memutuskan bahwa Anda akan menggunakan papan tulis interaktif atau membuat pelajaran Anda interaktif. Mereka perlu memperhatikan satu sama lain dan kepada Anda. Anda mungkin telah mencoba naskah di bab 3 berurusan dengan mendapatkan perhatian. Ini adalah cara yang terkenal untuk melibatkan siswa, tetapi patut untuk ditinjau kembali. Ini adalah misteri yang lengkap mengapa pemula sangat ketat dalam mendapatkan perhatian, kemudian melupakan beberapa ide dasar yang telah mereka pelajari tentang mengajar. Ada pemeriksaan mandiri yang dapat Anda coba. Amati pelajaran Anda dan lihat apakah Anda melibatkan siswa berdasarkan frekuensi penggunaan kata mata atau lihat. Mungkin kata yang paling penting untuk digunakan dalam mendapatkan perhatian adalah mata. Seperti dalam kata, saya tidak bisa melihat semua mata, atau mata ke arah ini, dan variannya. Melihat dan mendengarkan. Ini saja tidak cukup, karena setelah mendapatkan perhatian, para siswa masih perlu terus maju dan mencari cara-cara kreatif lain untuk melibatkan mereka. Ketika pelajaran pelatihan mulai terombang-ambing, Anda hampir dapat bertaruh bahwa kata mata akan menghilang dari kosakata. Seperti sulap, Anda juga lebih sedikit jeda dan lebih banyak upaya untuk mengontrol dan berteriak lebih keras. Gunakan papan tulis interaktif jika Anda suka, tetapi arahkan perhatian juga. Jika diberi kesempatan untuk tidak ikut, siswa mungkin tidak akan mendengarkan teman sekelas mereka. Mereka tahu jika seorang siswa akan menjawab, peraturannya adalah tidak menjawab sampai semua orang siap. Saya telah melatih anak-anak saya untuk menunggu jika ada obrolan dan tidak memberikan balasan. Kami memiliki aturan notice, tidak ada rasa tidak hormat ketika seseorang mengatakan sesuatu. Jika ada anak yang tidak memperhatikan, saya akan segera menyadarinya. Saya menjelentikan jari atau berkata dengan cukup keras, kamu mungkin tidak ingin mendengarkan, tetapi kamu akan mendengarkan karena untuk itulah tunjukkan
kami di sini, tujuan kami ada di sini. Atau dalam kurung guru sekolah dasar. Ketika guru ini menjelentikan jarinya, dia juga menunjuk ke arah anak itu. Selama hal ini tidak dilakukan terlalu sering, setiap ide dalam buku ini akan gagal jika Anda menggunakannya secara berlebihan. Ada keuntungannya. Daripada mengklik jari, metode pribadi saya adalah mengatakan tidak ada rasa tidak hormat dengan tajam dan cepat, lalu melanjutkan. Melibatkan siswa adalah tugas manajemen bagi Anda sebagai guru. Ini adalah cara menit demi menit di mana Anda seperti konduktor orkestra mengeluarkan melodi yang sesuai dari siswa Anda. Keberhasilan dalam hal ini dipengaruhi oleh yang pertama, memiliki kode yang ketat tentang mendengarkan siswa lain dan Anda atau notice. Yang kedua, melaksanakan kontak mata sejak awal saat Anda mengajar di seluruh kelas. Yang ketiga, menunjuk ke materi yang telah Anda hasilkan dan berkata, lihat, bla bla bla. Yang keempat, memeriksa untuk melihat bahwa siswa sedang melihat atau memperhatikan atau tidak. Yang kelima, melibatkan siswa dengan memberi nama. Yang keenam, memiliki banyak contoh untuk dilihat, tidak hanya satu. Yang ketujuh, meringkas dan memverifikasi pemahaman. Yang kedelapan, memblokir interupsi dan yang tidak relevan. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan. Yang kesepuluh, mengejar jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resa Siti Martia, NIM 1806426 dari kelas 3 FPGSD. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Untuk itu simak baik-baik ya. Poin selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh guru adalah keterampilan menjelaskan. Mengapa beberapa penjelasan membingungkan siswa? Alasannya adalah Anda tidak tahu apa yang Anda jelaskan dan tidak ada titik referensi untuk memulai. Penjelasan yang baik memiliki logika bagi mereka dan dibangun berdasarkan pengalaman siswa. Dalam menjelaskan harus ada konteks, urutan, dan pengertian. Guru berpengalaman mencoba mengacu dari pengalaman sebelumnya dan membangun dari sana. Penjelasan yang efektif jika menggunakan banyak contoh yang sudah dikenal siswa. Ada penjelasan klasik yang digunakan oleh guru yang berpengalaman tetapi tidak muncul secara kebetulan. Seringkali itu menjadi masalah. Menilai kapan harus memecah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kapan harus berhenti menjelaskan, kapan meringkas, dan kapan waktu terbaik untuk mengatur suatu kegiatan siswa. Terlalu banyak ide dalam satu penjelasan dapat menghalangi pemahaman siswa. Seperti halnya hewan, dapat dilatih untuk menghitung angka hingga maksimal 7, dan manusia mungkin dapat mengatasi jumlah item yang sama sekaligus. Dua kesalahan umum ketika Anda mulai mengajar adalah menjelaskan segalanya dengan panjang lebar atau terburu-buru dalam menjelaskan. Salah satu alasan mengapa penjelasan panjang lebar bisa menjadi sangat salah adalah melalui fenomena pergeseran topik. Anda mulai dengan menjelaskan satu ide, dan saat ide tersebut terserap, alihkan ke topik yang lain sehingga siswa kehilangan topik awal. Solusi yang jelas adalah mempersingkat penjelasan dan tetap pada intinya. Penjelasan akan bervariasi sesuai dengan kompleksitas materi yang ingin Anda ajarkan dan konteks di mana Anda menjelaskannya. Apakah Anda akan menjelaskan kepada anak berusia 5 tahun atau 11 tahun? Jelas ada perbedaan tingkat dan harapan tergantung pada usia dan pengetahuan mereka sebelumnya, tingkat kesulitan konseptual, dan kedalaman pemahaman yang dibutuhkan. Ada perbedaan antara meminta siswa untuk menjelaskan mengapa perahu yang terbuat dari baja akan mengapung dan memberikan jawaban untuk menemukan 2/5 dari 60. Seorang guru berkata,
Jelaskan mengapa Viking menginvasi Inggris. Ini mungkin penjelasan sebagai revisi, kesimpulan logis, atau dugaan yang terilhami. Beberapa penjelasan diberikan untuk menjernihkan kesalahpahaman, seperti bisakah Anda menjelaskan lagi bagaimana mengajarkan soal matematika ini? Penjelasan bekerja paling baik jika Anda dapat melibatkan siswa dengan memeriksa pemahaman mereka. Ini membantu Anda untuk menilai seberapa baik penjelasan Anda. Anda lebih cenderung mencapai tingkat penjelasan yang tepat dengan mempelajari bahasa yang digunakan siswa ketika mereka mencoba menjelaskan. Anda akan menemukan diri Anda mengklarifikasi kata-kata, mundur dari penjelasan yang telah Anda siapkan, dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Memeriksa pemahaman bisa menjadi tindakan penyeimbang yang bagus antara mendengarkan dan kebutuhan untuk terus maju. Dibumbui dengan contoh, penjelasan masih memiliki urutan logis. Penjelasan dibangun umumnya bergerak dari contoh sederhana ke contoh yang lebih rumit. Contoh tipikal dari ini adalah belajar mengetahui waktu, di mana urutannya adalah jam pertama, lalu setengah, seperempat, dan menit. Setelah itu, ada tampilan jam 24. Digital dan analog. Mengingat poin sebelumnya tentang pergeseran topik, kemungkinan besar Anda perlu menyimpan kembali sebagian penjelasan Anda. Dimensi lebih lanjut dari menjelaskan yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana Anda melibatkan pikiran siswa. Ungkapan seperti bayangkan bagaimana rasanya tersesat di hutan bisa memicu imajinasi siswa. Bantuan visual yang disertai dengan cerita dan pertanyaan juga merupakan cara yang berguna untuk menyampaikan penjelasan Anda. Biasanya, bagian penjelasan Anda yang menghibur ini perlu ditindaklanjuti dengan menjelaskan poin yang ingin Anda sampaikan. Meskipun penjelasan seringkali muncul di awal pembelajaran, ingatlah apa yang ingin Anda tinggalkan sebagai kesan di akhir pembelajaran. Beberapa penjelasan agak abstrak, seperti mencoba menjelaskan bagaimana aliran listrik mengalir suatu rangkaian. Misalnya, Anda dapat menggunakan analogi bola pingpong untuk merepresentasikan elektron, atau air yang mengalir di sepanjang aliran untuk merepresentasikan arah aliran energi. Gambaran ini berguna selama Anda menjelaskan bahwa itu adalah contoh. Analogi seringkali diperlukan untuk menjelaskan fitur-fitur teknologi dan sains. Saat ini, semakin sedikit peralatan yang dapat dibongkar untuk dilihat cara kerjanya. Banyak yang menggunakan microchip dan sirkuit komputer. Jadi, apa yang mereka lakukan masih jauh dari jelas. Jika Anda membongkar ponsel, tidak banyak yang bisa menunjukkan apa yang terjadi di dalamnya. Cara terbaik yang mungkin Anda kelola adalah menggambar diagram menggunakan simbol dan gambar untuk menunjukkan pesan teks yang berjalan melalui ruang. Ingatlah bahwa Anda mungkin satu-satunya orang yang memahami analogi Anda. Jadi, Anda perlu mengundang umpan balik dari siswa untuk memastikan bahwa mereka telah memahami yang esensial. Poin terakhir yaitu keterampilan bertanya. Mengajukan pertanyaan adalah cara paling efektif untuk memverifikasi pemahaman. Di sekolah, siswa mempelajari 2 aturan bertanya yang tidak menguntungkan, meskipun ini adalah asumsi di pihak mereka. Yang pertama, jika orang dewasa menanyakan pertanyaan yang sama lagi, maka jawaban yang saya berikan salah. Yang kedua, guru tahu jawabannya. Siswa mencoba membuat guru menjawab. Beberapa siswa belajar bahwa jika saya menunggu cukup lama, guru mungkin akan memberikan jawaban atau beberapa petunjuk lagi. Keterampilan utama yang perlu dikembangkan dalam bertanya adalah mendapatkan jawaban tanpa memberi terlalu banyak tentang apa yang Anda cari. Anda dapat melakukannya dengan menciptakan kebiasaan seperti, mari kita lihat berapa banyak jawaban yang bisa kita dapatkan untuk pertanyaan ini. Atau, saya butuh banyak jawaban untuk ini. Jika Anda terbiasa mengundang banyak jawaban,
Anda cenderung mendorong jawaban daripada jika Anda berhenti pada apa yang disebut jawaban benar. Alih-alih pendekatan sukarela hands up, ada pendekatan hands down di mana Anda meminta nama siswa untuk memberikan jawaban mereka. Anda bisa mulai dengan bertanya, "Andin, lihat apakah Anda dapat mengingat titik kuku air?" Ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk melibatkan lebih banyak siswa dengan bertanya, "Sarah, apakah menurutmu itu benar? Bagaimana menurutmu David?" Perbaikan lebih lanjut adalah mengajukan pertanyaan yang jauh lebih fleksibel, seperti, "Tina, apa penjelasanmu tentang bagaimana air membeku?" Atau, "Surya, apa yang bisa menghentikan pembekuan air?" Anda mungkin tahu bahwa pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang dianggap hanya memiliki satu kemungkinan jawaban. Contohnya adalah menanyakan, "Berapakah jumlah kaki yang dimiliki laba-laba?" Atau, "Benarkah London adalah ibu kota Inggris?" Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memiliki beberapa jawaban yang dapat diterima, seperti, "Mengapa cuaca berubah?" Tips berguna di sini adalah mencoba mengubah pertanyaan Anda menjadi bagaimana dan mengapa. Misalnya, sebagai guru, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah siswa memahami penjelasan saya? Tak pelak, jawabannya adalah bahwa beberapa orang sangat memahami dan beberapa tidak. Perbaikannya adalah bertanya pada diri sendiri, seberapa baik siswa memahami penjelasan saya? Atau, mengapa mereka mungkin tidak memahami bagian penjelasan saya itu? Bagaimana dan mengapa lebih cenderung menjadi pertanyaan yang lebih sulit tentang kualitas pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana pertanyaan menyeratkan sampai sejauh mana, dan mengapa pertanyaan menyeratkan untuk alasan apa. Seringkali mengarah ke jawaban yang lebih dalam atau lebih luas. Pentingnya pertanyaan yang tampaknya sederhana ditentukan oleh konteksnya. Sebagai guru yang berpengalaman, Anda akan merancang pertanyaan yang memajukan pembelajaran, bukan hanya pertanyaan yang memeriksa pemahaman dan ingatan. Bertanya adalah keterampilan, karena sebagai guru Anda harus menyeimbangkan berbagai pilihan. Ini termasuk siapa yang harus ditanyakan dan apakah akan menindaklanjuti jawaban atau tidak. Apakah Anda mengajukan pertanyaan kepada banyak siswa agar mereka tetap terlibat? Apakah Anda mencari jawaban dengan satu siswa untuk mencari tahu lebih lanjut? Anda akan menggunakan berbagai gaya bertanya, terkadang menindaklanjuti, terkadang berpindah ke siswa lain, dan mengajukan pertanyaan lain. Ini dipandu oleh tujuan Anda dalam mengajukan pertanyaan sejak awal. Apa yang ingin Anda capai? Jika Anda ingin memverifikasi pemahaman, Anda akan mengajukan pertanyaan yang sama dengan beberapa cara. Jika Anda menginginkan jawaban yang beragam, Anda akan mengajukan beberapa pertanyaan berbeda dengan mengharapkan jawaban berbeda pula. Strategi dalam bertanya. Ada 5 strategi yang dapat Anda gunakan dalam bertanya. Berpusat pada orang. Meskipun beberapa pertanyaan memiliki jawaban yang benar, banyak yang tidak. Ada gaya bertanya yang disebut berpusat pada orang, yang berbeda dari gaya bertanya berpusat pada guru. Sebuah pertanyaan yang berpusat pada guru adalah, apa alasan utama mengapa panas hilang dari bangunan di musim dingin? Berpusat pada orang pada versi ini adalah, mengapa Anda berpikir panas yang hilang dari bangunan, John? Terkunci dari pendekatan yang berpusat pada guru, terkadang ada kecenderungan guru untuk mengajukan pertanyaan dan jawabannya sebagian, atau mengajukannya sedemikian rupa sehingga hanya satu jawaban yang benar yang akan melakukannya. Jika Anda menggunakan pendekatan yang berpusat pada orang, segalanya berbeda karena pada awalnya tidak ada petunjuk dan terkadang tidak ada pujian yang mungkin memberikan permainan. Mintalah informasi sebanyak yang Anda bisa tanpa mengatakan apakah jawabannya baik, buruk, atau ada sesuatu di antara keduanya. Jika Anda ingin pertanyaan Anda terhenti, berikan pujian terlalu dini atau terus ulangi pertanyaannya. Terkadang, pujian dapat mengasingkan siswa karena setiap tanggapan dinilai dari pujian yang diterimanya.
Jawaban bagus Karlin menetapkan tolak ukur yang mungkin tidak dicapai orang lain. Jadi, Anda mungkin lebih baik mengumpulkan jawaban tanpa menyeratkan penilaian nilai di sepanjang jalan. Apa yang akan Anda katakan jika jawabannya kurang sempurna? Pujian, ketika Anda memberikannya, lebih baik berikan untuk usaha dan karena memiliki keberanian untuk mencoba. Seperti dalam pernyataan, kerja bagus Karlin, sekarang kita bisa mendapatkan jawabannya. Kesalahan pengungkapan ulang adalah ketika Anda mengajukan pertanyaan, tetapi siswa belum memiliki kesempatan untuk menjawab. Anda mengulanginya untuk membuatnya jelas, sehingga Anda percaya. Jika Anda mengutarakan ulang atau memberikan terlalu banyak bantuan dengan jawaban, Anda dapat mengubah topik. Anda pikir Anda telah mengajukan satu pertanyaan, tetapi kenyataannya Anda telah menanyakan 3 pertanyaan yang sedikit berbeda. 3 pertanyaan pertama, siapa, kapan, di mana, cenderung menghasilkan pertanyaan tertutup yang memiliki jawaban terbatas. Ada pengecualian, tetapi pertanyaan tertutup mengundang jawaban singkat, jawaban benar dan salah, atau ya dan tidak. Contohnya adalah, apakah Anda suka jelly raspberry? Sebagai perbandingan, pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa memperoleh respon yang lebih luas dan kemungkinan besar membentuk susunan kata dari pertanyaan terbuka. Mempertanyakan terkadang berjalan salah ketika seorang guru mengajukan pertanyaan yang sia-sia. Ada kalanya seorang guru harus menjelaskan daripada bertanya. Tebakan yang sia-sia tampaknya memperkuat fakta bahwa seorang siswa sama sekali tidak mengetahui jawabannya. Hal itu dapat menakutkan bagi siswa dan tidak produktif bagi guru. Pemula perlu bertanya pada diri sendiri seberapa banyak yang bisa ditebak. Poin terakhir yaitu, Anda dapat mendorong siswa untuk menjawab dengan menunggu lama dari biasanya. Anda mungkin perlu mempraktikkan ini dengan mengatakan, saya hanya menunggu sampai hampir semua orang angkat tangan sebelum saya meminta seseorang untuk menjawab. Dimungkinkan juga untuk membuat satu siswa berpikir dengan membalik pertanyaan dan jawaban Anda. Contohnya adalah bertanya, jika jawabannya biru, lalu apa pertanyaannya? Ada lebih dari 2 pertanyaan yang mungkin dan tujuan Anda mungkin untuk mengajar siswa mempertanyakan jawaban atau sampai pada jawaban lain. Jika Anda seorang guru baru, luangkan waktu untuk mendengarkan jawaban karena kelas perlu merasa yakin bahwa tidak ada yang akan dibuat merasa bodoh karena menjawab salah. Pertanyaan untuk refleksi, apa yang sudah Anda lakukan dalam pelajaran untuk menyimpang dari rencana Anda? Apa cara terbaik Anda untuk menenangkan kelas yang gelisah? Bagaimana Anda mencoba meningkatkan konsentrasi sebagai sesuatu yang berharga? Pertanyaan macam apa yang mungkin lebih melibatkan siswa? Apa yang paling mungkin mencegah siswa menjawab pertanyaan? Apa yang membuat penjelasan itu bagus? Seberapa cepat intervensi cepat? Apa yang berkontribusi pada keterampilan bekerja secara interaktif dengan siswa? Dan nilai apa yang harus dimiliki untuk memverifikasi pemahaman melalui pertanyaan? Ada 9 tips yang dapat Anda lakukan dalam pengelolaan kelas, yaitu bereaksi dengan cepat tetapi berbicara perlahan atau Anda akan terdengar gelisah. Lalu, waktu untuk mendiskusikan pekerjaan dengan individu selalu terbatas, tetapi pemeriksaan siswa yang peduli sesekali membantu membuat mereka tetap terlibat. Ketiga, dimensi lebih lanjut dari menjelaskan yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana Anda melibatkan pikiran siswa. Tips yang keempat, keterampilan bereaksi cepat termasuk memblokir interupsi jika siswa lain berbicara. Kelima, 2 kesalahan umum ketika Anda mulai mengajar adalah menjelaskan segalanya dengan panjang lebar atau terburu-buru dalam menjelaskan. Tips yang keenam adalah jika Anda membagi pelajaran menjadi potongan-potongan seukuran gigitan, Anda memiliki peluang lebih baik untuk menghindari pergeseran topik.
potongan seukuran gigitan adalah antara 7 sampai 10 menit. Poin ketujuh, kunci keterampilan yang dikembangkan dalam bertanya adalah memperoleh jawaban tanpa memberikan terlalu banyak tentang apa yang Anda cari. Kedelapan, mempertanyakan terkadang tidak berhasil saat seorang guru mengajukan pertanyaan yang tidak membuahkan hasil. Dan tips yang terakhir adalah Anda akan mendorong siswa untuk menjawab dengan menunggu lebih lama dari biasanya.